Udahlah Habib ya, Habib nggak usah ikut-ikutan lagi deh. Habib fokus aja urusan pesantren, mau dibantu 1 triliun. Ibu-ibu pernah lihat uang 1 triliun? Belum pernah? Sama. Kata Habib Rizik, kalau modelnya seperti ini, kita nggak pernah mengganggu mereka. Mereka mau jadi pedagang di negeri kita silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi konglomerat silahkan, mau jadi orang kaya raya di negeri kita silahkan, kita nggak pernah ganggu. Tapi kalau udah jadi orang kaya raya, udah konglomerat, udah menguasai ekonomi negara, jangan terus mau ambil kekuasaan dong. Kekuasaan negeri ini mau diambil alih. Mau nggak mentang-mentang bisa bayar bisa bayar ini, lalu mau ngatur-ngatur presidennya si anulah, gubernurnya si anulah, lawan agama dipaksakan lah. Mau kayak begitu? Oh, kalau modelnya kayak begini, kata Habib, demi Allah, sampai tetes darah penghabisan, saya tetap akan berjuang menegakkan sampai tegak keadilan di Indonesia. Saudara sekalian, Allahu Akbar, takbir. Itu Habib Rizik, uang 1 triliun ditolak. Jadi kalau Habib tuh mikir harta, dia mikir uang, pengen hidup happy, udah cukup. Dia nggak mau itu, saudara. Dia lihat ini bangsa hancur, bangsa ini bentar lagi hancur. Kita rakyat Indonesia pribumi udah nggak dihargain. Ini udah mulai nih, gitu. Makanya ini udah nggak adil. Ada lagi penista agama, ya, menghina agama Islam, nggak kena dihukum. Ada model Abu Janda, menghina-hina bendera tauhid. Ini bendera la ilaha illallah, bukan bendera Nabi, ini bendera. Waduh, dilaporin polisi, nggak kena. Ada lagi Ade Armando, menghina-hina Islam, nggak kena, dilaporin polisi, dilaporin. Ada lagi Sukmawati Soekarno Putri, menghina jilbab, menghina azan, menghina cadar. Masya Allah, dilaporin polisi, nggak kena. Ini apa-apaan saudara sekalian? Sampai Ahok menghina surat Al-Maidah 51, nggak kena. Wah, bukan main. Udah dilaporin polisi, Ahok nggak kena juga. Akhirnya saya dan kawan-kawan, tokoh-tokoh ormas-ormas Islam datang ke Mabes Polri, diskusi dialog. Pak, kenapa sih kok Ahok nggak diproses? Kan udah dilaporin. Masya Allah, jawabannya polisi, dia bilang, abis ini pernyataannya Pak Ahok ini multi tafsir. Ada yang bilang ini menghina, ada yang bilang tidak menghina. Akhirnya kita bilang, kan Majelis Ulama Indonesia sudah jelas sikap keberagamaannya, fatwanya Ahok menista surat Al-Maidah. Kenapa nggak diproses? Mau dicari pendapat yang lain lagi, mau ngapain? Pakai pendapat yang lain. MUI sudah jelas, itu kredibel. Beralasan begini begitu, ini karena mereka ada yang ngambil ulama dari luar negeri. Ada urusan apa ulama luar negeri? Lo kenal enggak sama dia? Emang bener ada usaha menghadirkan, jadi orang liberal di sini menghadirkan ulama dari Mesir. Saya jegat di kedutaan Mesir, saya kasih tahu duta besarnya, ente jangan main-main, nanti anak demo ente kena. Usir tuh orang, suruh pulang yang baik yang benar, jangan sampai ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Nanti ente terlibat, orang udah pada marah, nanti tahu-taunya ente membela orang yang salah. Hati-hati. Oh begitu Ustaz? Iya. Suruh pulang. Bagus. Tapi bener-bener ini, waduh, bukan main. Nggak diproses tuh Ahok. Akhirnya kita gelar aksi bela Islam pertama 14 Oktober.
Pertama kali 14 Oktober 2016 hari Jumat, dari Masjid Istiqlal ke Bareskrim Mabes Polri, luar biasa. Yang hadir tuh sampai puluhan ribu orang, 70.000 orang, tokoh-tokohnya banyak. Nah, inilah cikal bakal terbentuknya GNPF MUI, nah, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Karena waktu itu MUI diancam diteror. Wah, MUI kamu harus cabut itu fatwa, kalau tidak dicabut nanti wah kita mau demo. Ada lagi yang ngancam, ini tokoh-tokoh MUI nanti kita cariin nih ya, kriminalnya mereka nih, ada kasus-kasus dia nanti kita angkat nih, kena ente tersangka nanti. Begitu sempat goyang MUI. Akhirnya disitulah kita bentuk GNPF, supaya Majelis Ulama Indonesia jangan takut diteror sama gerombolan-gerombolan penista agama dan kelompok-kelompok liberal. Nah, akhirnya apa? Mereka tetap semangat, akhirnya berkelanjutan. Setelah 14 Oktober, ternyata apa yang terjadi? Kita pikir Ahok langsung kena nih. Enggak. Kata pejabat tinggi di Bareskrim Mabes Polri, dikatakan untuk periksa Ahok harus ada izin presiden. Akhirnya Habib Rizik bilang, aksi bela Islam kedua 4 November yang dikenal dengan 4/11. Masjid Istiqlal, Istana Negara, dituding macam-macam. 4/11 dilarang, nggak boleh, itu aksi makar, itu aksi bayaran politik, itu partai-partai politik yang membayar, itu bukan aksi bela agama, itu aksi buat kerusuhan, dan lain-lain dan lain-lain. Sampai akhirnya Habib Rizik menyatakan, hei umat Islam, tulis wasiat kepada kau punya rumah, pada keluargamu di rumah, tulis wasiat, kita tetap aksi bela Islam, apapun yang terjadi aksi kita tetap aksi damai. Menyampaikan pendapat itu adalah hak konstitusi setiap rakyat Indonesia, dijamin oleh undang-undang. Betul tidak? Lah kenapa ditakut-takutin, diancam-ancam mau di ini kan? Habib Rizik bilang tulis wasiat, kita tetap turun, kalaupun harus sampai ada apa-apa serahkan kepada Allah Ta'ala. Kalaupun harus mati, kita mati syahid. Tulis wasiat, kita tetap turun. Itu menjadi daya tarik umat Islam hadir dari mana-mana. Sampai yang datang di Jakarta berjumlah 2.500.000 orang. Ya, kita mau tahu dong ada apa. Waktu itu KPK begitu juga kasusnya. Kita demo KPK, periksa Ahok, nggak kena. Begitu di demo, akhirnya KPK mau proses Ahok, KPK dipanggil presiden. Begitu dipanggil presiden melempam. Sampai sekarang belum dipanggil tuh. Kita nggak terima, tetap Ahok tetap harus diproses korupsinya. Jangan dianggap udah habis ditahan urusan yang itu, terus korupsinya jadi mau seakan-akan tidak ada. Nggak bisa, proses terus. Makanya hidup di Indonesia ya begitu, harus adil di bidang hukum. Makanya saudara sekalian, di sini kita ambil pelajaran. Kenapa giliran korupsi Jokowi intervensi, lalu giliran sekarang pengadilan pemeriksaan Ahok yang menista agama juga lagi-lagi Jokowi ambil bagian, katanya harus ada izin presiden. Akhirnya kita rame-rame ke Istana Negara, mau tahu, pengen dialog. Ada apa? Ente kok begini modelnya? Harus ada izin presidennya, kenapa? Sampai polisi nggak mampu menerapkan, memeriksa aja nggak bisa, harus ada izin presiden. Katanya ini aturan undang-undang. Udah nggak ada, Mahkamah Konstitusi udah nggak ada tuh. Ini cuman sebatas ini-inian aja udah. Akhirnya kita gelar demo sampai di Istana Negara, Masya Allah, 2.500.000 orang. Dari mana-mana umat Islam datang. Dari sini ada nggak yang datang? Bina Ulumah hadir tidak? Alhamdulillah. Takbir. Begitu berangkat sampai di sana, Jokowi nggak mau nemuin. Dia lebih pilih lihat proyek di Tangerang.
Akibatnya apa yang terjadi? Terakhir dibubarin pakai gas air mata. Jutaan orang. Ustadz Arifin Ilham dilarikan ke rumah sakit. Syekh Ali Jabir pingsan. A'agim dilarikan ke rumah sakit. Habib Mahdi bin Hamzah Segaf pingsan. Banyak ulama habaib yang jadi korban. Waktu itu 340 orang cedera, 2 orang meninggal dunia. Kita doakan yang meninggal matinya mati syahid. Semenjak 4/11 barulah besokannya Ahok mulai diperiksa. Setelah jutaan orang turun, setelah darah tercecer, setelah nyawa melayang, setelah uang rakyat habis-habisan, berapa triliun itu yang keluar saat itu, baru digelar pemeriksaannya. 2 minggu berikutnya Ahok dinyatakan sebagai tersangka. Alhamdulillah. Kita pikir udah jadi tersangka langsung nih Ahok kena nih. Enggak juga. Pemerintah bilang untuk gelar pengadilan Ahok nanti aja tahun depan, selesai pilkada. Masya Allah. Kita ini udah gak dihargain banget nih. Orang Islam di Indonesia zaman ini nih udah gak dihargain, udah nggak dihargain. Sampai nanti dibilang gelar pengadilannya aja nanti tahun depan selesai pilkada. Keterlaluan. Habib Rizik marah, dia bilang aksi bela Islam ketiga 212. Nah, akibatnya apa dari situ? Baru dah kalang kabut pemerintah. Ini mau gelar 212. Kemudian pengusaha-pengusaha juga kalang kabut. Akhirnya ada di situ upaya-upaya untuk melobi Habib Rizik, membujuk Habib Rizik supaya udahlah. Habib Rizik nggak usah ikut campur urusan hukum Ahok, tenang aja, akan digelar pengadilan tapi nggak usah aksi 212. Didatengin Habib Rizik, ditawarin uang 1 triliun untuk tidak menggelar aksi 212. Di lobi itu, Habib, udahlah, cukuplah Habib. Aksi 4/11 itu aksi paling besar di Indonesia. Jangan ada aksi-aksi lagi, udah. Nanti orang nih bosen. Aksi lagi, nanti bukannya malahan besar, malah sedikit. Nah, emang kenapa jadinya? Udahlah Habib. Habib kan lagi bangun pesantren. Sudahlah, Habib mau dibantu 1 triliun. Loh, emang kenapa? Ini Beb, investor-investor dari Cina banyak yang ketakutan. Nanti mereka nggak jadi investasi di negeri kita. Kemudian bagaimana? Banyak juga pengusaha-pengusaha dan juga orang-orang Tionghoa yang ketakutan, akhirnya pada lari ke luar negeri, ketakutan. Udahlah Habib ya, Habib nggak usah ikut-ikutan lagi deh. Habib fokus saja urusan pesantren, mau dibantu 1 triliun. Ibu-ibu pernah lihat uang 1 triliun? Belum pernah? Sama. Saya juga belum 1 triliun. Itu 1 triliun Bu, kalau dibeliin es cendol Bekasi kelelep. Bukan main-main saudara sekalian. Akhirnya Habib Rizik katakan, nggak usahlah nawarin saya, bujuk-bujuk saya ini itu, bayar ini itu, nggak perlu. Kita nggak pernah ganggu mereka kok. Kapan orang Indonesia pernah mengganggu, menakut-nakuti investor asing? Kapan? Mau orang Cina, mau orang India, mau orang Eropa, silakan. Orang Amerika mau investasi, nggak masalah, asal sesuai hukum, silakan. Siapa yang pernah ganggu? Orang Cina mau berdagang di negeri kita, silakan. Dari dulu banyak, biasa-biasa aja, nggak pernah ada yang ganggu. Kenapa mereka ketakutan? Ada apa mereka takut? Kita urusan kita, tegakkan hukum buat Ahok, begitu. Yang lain tenang, kenapa lu merasa bersalah? Tenang aja udah.
aman insya Allah. Enggak Beb, masalahnya ini investor enggak berani masuk lagi, nanti negara begini. Oh aduh, enggak bisa. Kata Habib Rizik, kalau modelnya seperti ini, kita nggak pernah mengganggu mereka. Mereka mau jadi pedagang di negeri kita silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi konglomerat silahkan, mau jadi orang kaya raya di negeri kita silahkan, kita nggak pernah ganggu. Tapi kalau udah jadi orang kaya raya, udah konglomerat, udah menguasai ekonomi negara, jangan terus mau ambil kekuasaan dong. Kekuasaan negeri ini mau diambil alih. Mau nggak mentang-mentang bisa bayar bisa bayar ini, lalu mau ngatur-ngatur presidennya si anulah, gubernurnya si anulah, lawan agama dipaksakan lah, mau kayak begitu? Oh kalau modelnya kayak begini, kata Habib, demi Allah sampai tetes darah penghabisan, saya tetap akan berjuang menegakkan sampai tegak keadilan di Indonesia. Saudara sekalian, Allahu Akbar, takbir. Itu Habib Rizik, uang 1 triliun ditolak, 212 tetap dipaksakan ada. Jadi kalau Habib tuh mikir harta, dia mikir uang, pengen hidup happy, udah cukup. Dia nggak mau itu, saudara. Dia lihat ini bangsa hancur, bangsa ini bentar lagi hancur. Kita rakyat Indonesia pribumi udah nggak dihargain. Ini udah mulai nih gitu, makanya ini udah nggak adil. Kalau orang lain gampang banget tegakkan hukum, giliran Ahok nggak bisa. Akhirnya 212 tetap ada. Waduh, dituduh macam-macam. Itu 212 aksi makar. Dia ingin menggulingkan pemerintah yang sah. 212 itu kegiatan politik. Nanti ada sniper dari gedung-gedung. Mau ngapain? Nakut-nakutin kita diteror. Habib Rizik nggak kena diteror. Makin ditakutin makin jadi. Itu model Habib Rizik nggak kena ditekan. Dia kayak per. Makin ditekan makin tendangannya makin kencang. Nggak bisa. Kata Habib Rizik tetap aksi. Akhirnya dilarang di mana-mana. Pesawat yang berangkat rombongan ke Jakarta dilarang, harus dibatalkan. Kalau enggak berarti Anda terlibat makar. Perusahaan-perusahaan bis disurati, didatengin, diintimidasi. Kalau kamu kirim orang 212 ke Monas, awas. Berarti nanti kamu kena sanksi pelanggaran sampai pidana. Itu perusahaan bis ngembaliin uang. Termasuk kiai-kiai di Ciamis, dikembalikan uangnya. Pak Kiai, minta maaf Pak Kiai, saya nggak bisa kirim ke sana karena nanti kita kena sanksi nih, kita takut Pak Kiai. Ya udah balik. Kiai-kiai malam hari musyawarah. Apa langkah harus bisa sampai ke Jakarta? Apakah harus naik bis umum? Apakah harus ngecer, naik angkot? Ataukah harus naik kereta api lebih murah, lebih cepat? Atau mau naik motor? Atau mau naik truk, nebeng? Atau mau bagaimana? Luar biasa, mereka memilih sepakat untuk jalan kaki 300 kilo dari Ciamis ke Monas 5 hari 5 malam untuk bela satu ayat surat Al-Maidah ayat 51 yang dihina oleh Ahok. Rela jalan kaki 5 hari 5 malam. Inilah yang menyabet hati kaum muslimin. Mereka rela jalan sampai ratusan kilo untuk bela satu ayat. Masa kita yang tinggal selangkah dari Bekasi nggak mau datang? Akhirnya rame-rame umat Islam se-Indonesia tumpah ruah ke Monas 212, dihadiri 7.500.000 orang. Orang sini hadir tidak? Takbir! Luar biasa, masing-masing ambil peranan. Ada yang peranan ini itu aksi indah, damai, tertib, bersih, rahmat, sejuk. Betul? Setelah 212 barulah Ahok digelar pengadilannya. Alhamdulillah. Artinya tanpa 411 tidak ada pemeriksaan untuk Ahok.
Tanpa 212 tidak ada pengadilan untuk Ahok. Jadi jangan dibilang nggak ada gunanya tuh. Aksi-aksi itu semuanya ada gunanya sih. Cuman setelah 212, nah para ulama mulai, khususnya Habib Rizik ini dianggap sebagai musuh negara. Kekuatannya berbahaya nih Habib. Habib bisa menghadirkan, mengundang orang 7.500.000 orang, nggak dibayar, betul? Pemerintah belum tentu bisa mengundang orang 7 juta orang dibayar, belum tentu bisa. Berarti bahaya nih Habib Rizik nih. Berarti langkah pertama bagaimana? Habib Rizik harus dijinakkan. Ternyata nggak bisa dijinakin. Tetap aja hukum. Wah, kalau nggak bisa dijinakin berarti harus disabotase. Mesti dikriminalisasi, dipenjarakan atau sampai dibunuh dan lain-lain. Itu yang terjadi saudara sekalian, sampai Habib Rizik dikit-dikit dipolisikan. Sampai kena 17 kasus. Ceramah sedikit, qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad. Allah ini Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dilaporin polisi, Habib Rizik menghina agama Kristen yang Tuhannya beranak. Masya Allah, ada urusan apa? Sama agama orang lain kita ngikut campur. Habib lagi ngajarin agama Islam kepada orang Islam. Ya emang Tuhannya orang Islam gak beranak. Tuhannya orang lain terserah, kita gak ikut campur. Mau beranak kembar, mau beranak 5, itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, selesai. Kita gak usah ikut campur. Dipolisiin. Ceramah lagi soal Pancasila, dilaporin lagi polisi. Habib Rizik menghina Pancasila. Masya Allah. Ceramah lagi, ini ada jenderal mau mempermainkan hukum. Dia pikir rakyat masih pada bodoh semua begitu. Jenderal mau mempermainkan hukum. Kata Habib Rizik, ini ada jenderal otak-otak Hansip. Besokannya Hansip ngelaporin Habib Rizik. Habib menghina Hansip. Sampai Hansip ikut ngelaporin tuh. Ceramah lagi soal mata uang kertas kita sekarang ada gambar palu aritnya. Kena, dilaporin polisi. Habib Rizik menghasut. Karena Habib Rizik minta Bank Indonesia tarik seluruh uang kertas yang ada gambar mirip palu aritnya. Itu lambang palu arit, lambang apa? PKI di Indonesia masih dilarang atau sudah diizinkan? Ya kenapa bisa di uang kertas masuk palu arit segala? Nah, Habib Rizik minta tarik, dilaporin polisi. Pokoknya apa aja laporin polisi. Ceramah lagi, saudara-saudara, kita jadikan 9 naga jadi 9 cacing. Dilaporin polisi. Besokannya Habib Rizik melakukan hate speech, ujaran kebencian terhadap naga. Besoknya dipanggil polisi. Habib, Anda melakukan hate speech di depan umum. Nah, terus bagaimana Pak? Memang ada yang tersinggung? Ada. Kepada siapa? Kepada naga. Naga ada yang tersinggung Pak? Ada. Yang mana naganya? Saya mau lihat. Iya ada, tapi naganya bukan naga yang model begitu, yang mulutnya keluar api. Bukan. Ini naganya mah orang. Oh, saya bilang naga Pak, saya nggak bilang orang. Ngeles lagi, nggak kena. Saya bilang, wah Habib akalnya licin banget. Nggak kena terus nih. Sampai 17 kasus. Dibikinin chat mesum, disebar. Habib Rizik yang jadi korban, penyebar konten yang seharusnya kena. Enggak. Habib Rizik yang diperiksa jadi tersangka DPO. Habib Rizik. Ya dia jadi korban, dia yang mau ditangkap. Pokoknya udah aneh bin ajaib di negeri. Ustadz Bakhtiar Nasir dicari-cari kesalahannya. Wah, ini dianggap sebagai apa? Himpun dana bantuan untuk di Syria, padahal itu untuk bantuan orang-orang susah makan di sana. Itu bantuan sosial dari rakyat Indonesia, betul? Dituduh macam-macam. Penggerak 212 rame-rame kena. Ustadz Al-Khattab ditangkap, dipenjara, dituduh makar. 3 bulan di penjara. Udah itu sekarang dikeluarin aja begitu, nggak pakai pengadilan, nggak pakai apa, main keluar aja udah. Habis nangkap di penjara 3 bulan, ratusan hari main keluar begitu aja. Lo pikir capung? Bukan main, saudara sekalian.
Ustadz Alfian Tanjung mengkritisi pemerintah. Ini pemerintah gayanya gaya mirip PKI zaman dulu. Kiai ditangkepin, ormas Islam dibubarin. Presiden melindungi lambang Palu Arit. Ini kayak PKI zaman dulu, dilaporin polisi, dipenjara sampai sekarang. Penista-penista agama nggak kena. Kemana ini hukum? Ada lagi Bapak Ibu sekalian, santri di Jawa Timur mengkritik presiden karena dianggap terlalu melindungi penista agama. Dikritik, dia share di media sosial, viral, ditangkap. Santri ditangkap di Borgol, palanya ditutup kain hitam, lalu dibikin siaran pers. Ini santri ini, orang ini menghina presiden, dia tidak layak untuk hidup di Indonesia. Enggak lama kemudian ada anak Cina, anak keturunan Tionghoa, ambil foto Jokowi, dia rekam videonya, dia caci maki Jokowi, dibinatang-binatangin Jokowi. Diviralin nama dia, bahkan dia ancam sebelumnya, "Ntar gua tembak lu." Ancaman pembunuhan tuh. Udah ngebinatang-binatangin, udah itu ngancem pembunuhan. Enggak ditangkap. Saya mau nanya ini kira-kira adil atau tidak? Adil atau tidak? Enak nggak rasanya kalau begini? Giliran santri mengkritisi presiden, dituduh macam-macam, dianggap tidak pantas hidup di Indonesia karena menghina pemimpinnya. Anak Cina caci maki Jokowi, bisa nggak ditangkap? Lalu apa kata polisi? Itu mah cuma lucu-lucuan aja. Kira-kira kalau model ini sakit hati atau enggak? Ada lagi ya, Masya Allah, penghina agama. Abu Janda menghina bendera tauhid, dilaporin polisi, nggak kena. Ustadz Habib Bahar bin Smith pidato 2 tahun yang lalu, dia bilang Jokowi banci, langsung dilaporin polisi. Sekarang panggil polisi, periksa dari siang, tengah malam status tersangka. Besokannya dicari kasus-kasus yang lain sampai masuk penjara. Nah, ini yang kayak begini nih mengusik. Di Jawa Tengah ada pemuda bikin spanduk, "Ayo belanja di toko pribumi." Dilaporin polisi, melakukan ujaran kebencian. Masya Allah, diperiksa jadi tersangka. Wah, kita bela rame-rame, kalau enggak dipenjara dia, saudara sekalian. Ada apa salahnya? Sampai sekarang kita ngomong pribumi bisa dijadikan tersangka. Ada apa ini? Masya Allah, ini biar kita paham nih. Kayaknya dikit lagi Indonesia hampir sama kayak Singapura itu, negeri Melayu tapi penguasanya siapa? Jadi kita sekarang wajib berjuang, saudara sekalian. Betul apa tidak? Siap berjuang? Takbir! Oleh karena itu, ini semua yang menghancurkan negeri kita wajib angkat. Ketidakadilan harus dihentikan. Ini karena sudah azan, insya Allah Ta'ala nanti kita sambung. Kita sambung habis azan, kita tutup dulu. Kita tutup dulu aja ya. Ustaz, apa bisa dilakukan setelah sholat asar? Setelah sholat asar sambung lagi. Baik. Ibu-ibu, kita sholat asar berjamaah sendiri, baru kita ambilkan kajian ibu ya. Insya Allah Ta'ala nanti setelah sholat asar kita sambung kembali, kita tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.